Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 30 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, bersukacitalah hai si mandul. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah mandul sebagai tidak dapat mempunyai anak. Secara lebih luas, istilah mandul menggambarkan suatu keadaan yang non-produktif. Tanpa ada produktivitas, suatu keadaan akan berhenti sampai di situ. Misalnya, keturunan dari suatu keluarga akan berhenti sampai pada anak terakhir wafat. Jika gambaran mandul dikarenakan pada suatu pabrik barang, maka yang terjadi adalah mesinnya masih ada, tetapi tidak ada barang yang dihasilkan. Jika di dunia pendidikan, mandul berarti gedung sekolahnya ada, tetapi tidak ada naradidik yang lulus. Jika di gereja, mandul berarti gedung gerejanya masih ada, pelayanan masih berjalan, tetapi tidak ada orang yang merasa dilayani ataupun diberkati. Jika dipahami secara lebih luas, keadaan mandul menjadi sesuatu yang membuat frustasi karena modalnya, gedungnya, mesinnya, alatnya, dananya. Pekerjanya ada tetapi tidak ada yang dihasilkan. Keadaan frustasi ini secara simbolis dihadirkan dalam diri Sarah sebelum melahirkan Ishak, Rahel sebelum melahirkan Yusuf, dan Benyamin Hana sebelum melahirkan Samuel, dan Elizabeth sebelum melahirkan Yohanes Pembaptis. Kemandulan mereka dapat dikatakan sebagai gambaran akan suatu bangsa yang hadir di tengah masyarakat dunia, namun tidak menjadi berkat bagi siapapun. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Terlepas dari hakikat Allah yang Maha Kuasa, kita patut mencermati cara Allah memanfaatkan, mengubah, dan mengolah suatu keadaan yang tidak bisa menghasilkan apa-apa menjadi produktif. Ia tidak mengganti orang pilihannya hanya karena orang itu memiliki keterbatasan, tetapi ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberdayakan orang itu. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak terus-menerus mengeluhkan keadaan dengan segala keterbatasannya, tetapi bekerjalah sedemikian rupa sampai kita menghasilkan sesuatu yang berguna dari keadaan itu.
Doa pagi ini, ya Tuhan, karuniakan kami daya juang dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik dalam setiap keadaan. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.